Halo semuanya dan selamat datang kembali. Coba perhatikan baik-baik pertanyaan ini. Apakah Anda pernah menghabiskan waktu berbulan-bulan merawat tanaman jahe, menyiramnya setiap hari, tetapi ketika tiba waktu panen, Anda hanya mendapatkan akar kecil yang menyedihkan? Jika jawaban Anda adalah iya, Anda sama sekali tidak sendirian. Hari ini, kita akan membahas rahasia besar di balik budidaya jahe yang sukses. Saya berjanji, setelah menonton video ini sampai selesai, Anda akan mengetahui sebuah bahan ajaib dan metode sederhana yang akan mengubah kebun jahe Anda menjadi pabrik rimpang raksasa. Namun, mari kita mulai dengan sebuah fakta yang mungkin akan mengejutkan Anda. Menanam jahe itu sebenarnya bukan sekadar mengubur sepotong rimpang di dalam tanah dan membiarkannya begitu saja. Itu adalah kesalahan terbesar yang sering dilakukan. Ada sebuah rahasia tersembunyi yang sering dirahasiakan oleh para petani sukses dan kita akan membongkarnya di sini. Jadi, bersiaplah untuk mencatat, karena informasi ini akan sangat berharga. Sebelum kita mulai, saya ingin tahu, apakah Anda pernah merasa frustrasi saat memanen jahe? Bagikan pengalaman pahit atau manis Anda di kolom komentar sekarang juga. Mari kita diskusikan bersama. Sebelum kita masuk ke bagian inti dan membongkar rahasia panen melimpah, mari kita pahami dulu dari mana sebenarnya tanaman luar biasa ini berasal. Jahe adalah tanaman tropis sejati yang sudah dibudidayakan selama ribuan tahun, berawal dari wilayah Asia Tenggara. Nenek moyang kita menanamnya di bawah rimbunnya hutan tropis yang hangat, lembab, dan memiliki tanah yang sangat kaya akan sisa-sisa daun kering yang membusuk. Tanaman ini pada dasarnya adalah makhluk lantai hutan. Memahami asal-usul sejarah inilah yang menjadi kunci utama bagi kita untuk bisa mereplikasi lingkungan aslinya di pekarangan belakang rumah kita. Jika kita bisa meniru kondisi alami hutan tropis tersebut, tanaman jahe kita tidak akan hanya sekadar bertahan hidup, melainkan akan meledak dan tumbuh menjadi rimpang-rimpang raksasa yang sehat dan kaya akan minyak atsiri. Mari kita mulai dengan membongkar satu mitos besar yang sering dipercaya banyak orang sejak lama. Banyak tukang kebun pemula berpikir bahwa jahe adalah gulma liar yang tangguh dan bisa tumbuh subur di jenis tanah apapun. Mereka hanya menggali lubang di halaman, memasukkan rimpang jahe, dan berharap keajaiban datang dengan sendirinya. Kenyataannya sama sekali tidak demikian. Jika Anda menanam jahe di tanah pekarangan biasa yang padat atau tanah liat yang keras, Anda sedang melakukan kesalahan fatal. Rimpang jahe itu sangat rapuh pada tahap awal pertumbuhannya. Bayangkan saja Anda mencoba berlari kencang sambil memakai sepatu bot dari semen yang berat. Begitulah kira-kira yang dirasakan oleh akar jahe di tanah yang keras. Akar mereka tidak bisa menembus dinding tanah yang padat, sehingga pertumbuhannya menjadi kerdil, terhimpit, dan pada akhirnya hasil panen Anda hanya akan sebesar jari kelingking. Oleh karena itu, rahasia mutlak yang pertama adalah memastikan media tanam Anda sangat luar biasa gembur. Tanah harus memiliki sirkulasi udara yang baik agar rimpang bebas bernapas dan berekspansi ke segala arah. Kita harus memperlakukan tanah tempat jahe tumbuh seperti sebuah kasur spons yang empuk, bukan seperti jalan aspal yang keras. Ini adalah fondasi utama yang wajib dilakukan. Sekarang, kita masuk ke bahan rahasia yang tidak boleh Anda lewatkan. Dan ini adalah jawaban mengapa Anda tidak boleh menanam jahe tanpa persiapan khusus. Rahasianya terletak pada campuran sekam bakar dan kompos daun yang sudah sangat matang. Mengapa campuran ini begitu ajaib? Sekam bakar bertindak sebagai jutaan ventilasi udara mini di dalam tanah Anda. Sekam ini mencegah tanah menjadi padat meskipun sering disiram, memastikan kelebihan air segera mengalir pergi. Sementara itu, kompos daun meniru persis nutrisi lantai hutan tempat jahe berasal. Sebagai sebuah ilustrasi yang mudah dibayangkan, mencampur tanah dengan sekam bakar dan kompos itu ibarat Anda sedang membuat adonan kue bolu yang mengembang sempurna dan lembut. Perbandingannya sangat sederhana. Gunakan satu bagian tanah biasa, satu bagian sekam bakar, dan satu bagian kompos. Aduk hingga rata sebelum Anda meletakkan bibit jahe.
Jika Anda hanya menggunakan tanah biasa tanpa campuran bahan ajaib ini, jahe Anda mungkin akan tumbuh daunnya. Tetapi percayalah, bagian bawahnya yang merupakan rimpang utama akan berhenti membesar. Keberadaan sekam bakar dan kompos ini benar-benar tidak bisa ditawar jika Anda mengincar panen raksasa. Langkah selanjutnya yang tidak kalah krusial adalah cara Anda mempersiapkan bibit sebelum masuk ke dalam tanah. Ini adalah kesalahan kedua yang paling umum terjadi. Banyak orang langsung membeli jahe dari pasar atau supermarket lalu langsung menguburnya di tanah. Anda harus tahu, mitos bahwa semua jahe di pasar siap ditanam adalah salah besar. Faktanya, sebagian besar jahe komersial di supermarket telah disemprot dengan zat penghambat pertumbuhan agar tidak bertunas saat dipajang di rak toko. Jika Anda langsung menanamnya, rimpang itu mungkin akan diam saja di dalam tanah selama berbulan-bulan dan akhirnya membusuk. Solusinya adalah proses detoksifikasi yang sangat sederhana. Anda wajib merendam bibit jahe yang baru dibeli ke dalam air hangat selama semalaman penuh. Proses perendaman ini bertindak seperti alarm yang membangunkan beruang dari tidur panjang musim dingin. Air hangat akan mencuci zat kimia penghambat tersebut dan merangsang mata tunas untuk segera aktif. Setelah direndam, biarkan di tempat teduh selama beberapa hari sampai Anda melihat tonjolan hijau kecil mulai bermunculan. Barulah bibit perkasa ini siap untuk ditanam di media spons yang sudah kita siapkan sebelumnya. Mari kita bahas tentang posisi penanaman, karena orientasi bibit ini akan sangat menentukan jumlah panen Anda nantinya. Sebagian besar orang memiliki kecenderungan untuk mengubur bibit jahe terlalu dalam, mungkin karena berpikir bahwa akar harus berada jauh di bawah tanah agar kuat. Sekali lagi, kita harus membongkar kebiasaan buruk ini. Mengubur jahe terlalu dalam adalah cara tercepat untuk membunuh tanaman ini melalui kebusukan. Jahe tidak tumbuh ke bawah menuju pusat bumi, melainkan mereka tumbuh merambat secara horizontal tepat di bawah permukaan tanah. Oleh karena itu, letakkan bibit jahe Anda di atas tanah yang sudah disiapkan, lalu tutupi dengan lapisan tanah tipis yang tebalnya hanya sekitar 3-5 cm saja. Pastikan juga mata tunas yang hijau menghadap lurus ke atas. Sebagai ilustrasi, bayangkan bibit jahe Anda seperti sebuah kapal selam yang sedang berenang di permukaan air dangkal, dengan mata tunas sebagai periskop yang mengintip ke arah matahari. Penanaman dangkal ini akan memberikan kehangatan matahari yang cukup ke rimpang untuk mempercepat pertumbuhan anakan baru di sekelilingnya, menghasilkan gerombolan jahe yang besar. Setelah jahe Anda mulai tumbuh dan mengeluarkan daun-daun hijau yang indah, kita sampai pada tahapan pemberian nutrisi ekstra. Banyak orang berhenti merawat setelah tunas muncul, mengira pekerjaan sudah selesai. Padahal, saat inilah jahe sedang sangat rakus membutuhkan energi untuk membentuk rimpang di bawah tanah. Mitos yang beredar adalah pupuk nitrogen untuk menyuburkan daun sudah cukup untuk semua tanaman. Itu mungkin benar untuk sayuran bayam, tetapi sangat salah untuk jahe. Jahe sangat membutuhkan unsur fosfor dan kalium dalam jumlah yang sangat besar untuk membengkakkan rimpangnya. Saya sangat menyarankan Anda untuk rutin memberikan teh kulit pisang setiap 2 minggu sekali. Kulit pisang sangat kaya akan kalium alami. Cara membuatnya, cukup rendam 5 kulit pisang ke dalam seliter air selama 3 hari, lalu siramkan airnya ke pangkal tanaman. Memberikan teh kulit pisang ini efeknya persis seperti memberikan minuman energi kepada seorang binaragawan yang sedang membentuk otot. Selain itu, Anda juga bisa menaburkan sedikit tepung tulang di atas permukaan tanah setiap bulan untuk asupan fosfor yang akan membuat akar bekerja ekstra keras menciptakan rimpang baru yang gemuk. Selanjutnya, mari kita bicarakan sesuatu yang bisa menjadi teman terbaik sekaligus musuh terburuk bagi jahe Anda, yaitu air. Manajemen kelembapan adalah seni yang wajib Anda kuasai. Karena jahe berasal dari hutan tropis, mitos yang beredar adalah mereka harus disiram setiap hari sampai tanahnya becek. Ini adalah pemahaman yang sangat melenceng. Jahe memang sangat menyukai lingkungan yang lembab, tetapi mereka sangat membenci kondisi tanah yang tergenang air atau becek.
Terlalu banyak air akan membuat rimpang jahe melepuh dan membusuk menjadi bubur dalam hitungan hari. Anda harus menggunakan tes jari yang sangat andal. Masukkan jari Anda sedalam 5 cm ke dalam tanah. Jika terasa masih lembab dan sejuk, jangan disiram. Jika terasa kering, berikan air secukupnya saja. Bayangkan Anda memakai sepatu bot dengan kaos kaki basah sepanjang hari, sangat tidak nyaman dan membuat kaki keriput, bukan? Begitulah yang dirasakan jahe jika terlalu sering disiram. Pastikan juga pot atau polybag Anda memiliki lubang drainase yang sangat banyak di bagian bawah. Air harus bisa mengalir keluar secepat air itu masuk saat Anda menyiramnya. Lalu, bagaimana dengan kebutuhan sinar matahari? Ini seringkali menjadi perdebatan yang membingungkan bagi banyak pemula. Ada yang bilang, jahe butuh panas terik matahari penuh dari pagi sampai sore agar pertumbuhannya maksimal. Mari kita luruskan kesalahpahaman ini sekarang juga. Ingat kembali konteks sejarah yang kita bahas di awal. Jahe adalah tanaman lantai hutan bernaung. Jika Anda meletakkan tanaman jahe muda tepat di bawah terik matahari siang yang menyengat, daun-daunnya akan langsung terbakar, mengering, dan berubah menjadi cokelat. Sebaliknya, jika diletakkan di tempat yang terlalu gelap total, tanaman tidak akan memiliki energi untuk membesarkan rimpang. Posisi paling ideal dan sempurna adalah tempat yang mendapatkan sinar matahari pagi secara langsung selama 3-4 jam, namun terlindung dari teriknya matahari siang dan sore. Ilustrasi sederhananya adalah seperti Anda mencari tempat berlindung di bawah payung pantai saat cuaca sedang sangat panas. Anda masih bisa merasakan kehangatannya tanpa harus kulit Anda terbakar. Anda bisa meletakkannya di bawah pohon yang lebih besar atau menggunakan jaring peneduh ringan. Bagian terakhir dari rahasia sukses menanam jahe adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang, yaitu kesabaran yang luar biasa. Memanen jahe bukanlah lari sprint, melainkan lari maraton yang panjang. Waktu yang dibutuhkan dari penanaman hingga panen maksimal adalah sekitar 8 hingga 10 bulan. Banyak orang tidak sabar dan membongkar tanah di bulan kelima karena penasaran, dan akhirnya kecewa melihat jahenya masih kecil. Mitosnya, semakin cepat dipanen semakin segar rimpangnya. Padahal, rimpang membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk menumpuk nutrisi dan mematangkan kulitnya agar awet disimpan. Tanda paling jelas bahwa jahe Anda sudah siap panen adalah ketika Anda melihat daun-daun dan batangnya mulai menguning, layu, dan mengering secara alami. Proses mengeringnya daun ini bukanlah tanda tanaman mati karena penyakit, melainkan proses alami, di mana tanaman menarik kembali semua sisa energinya dari daun dan menyimpannya ke dalam rimpang untuk terakhir kalinya. Bayangkan ini seperti seseorang yang sedang mengepak seluruh barang-barangnya ke dalam satu koper besar sebelum melakukan perjalanan panjang. Biarkan proses pengeringan daun ini selesai sempurna sebelum Anda menggali harta karun di bawahnya. Dan tibalah kita pada momen yang paling ditunggu-tunggu setelah berbulan-bulan bersabar. Ketika Anda mulai menggali tanah gembur yang sudah kita siapkan, dan tangan Anda merasakan gumpalan padat di bawah permukaan, lalu menariknya keluar. Wow, sebuah rimpang jahe yang besar, berat, berlapis-lapis, dan aromanya seketika memenuhi udara. Itulah hasil nyata dari kerja keras Anda. Kesimpulannya, jangan pernah meremehkan kekuatan persiapan yang matang. Mulai dari meracik media tanam dengan sekam bakar dan kompos, membangunkan bibit dengan air hangat, menanamnya dangkal di permukaan, memberikan teh pisang untuk nutrisi, hingga mengatur kelembapan dan cahaya matahari dengan presisi. Semua elemen ini bekerja sama menciptakan keajaiban alam di pekarangan Anda. Terima kasih banyak sudah menemani saya belajar di video kali ini. Jika rahasia-rahasia ini membuka wawasan baru untuk Anda, mohon berikan like yang besar untuk video ini. Pastikan Anda menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan teknik berkebun luar biasa yang akan datang. Sebelum Anda pergi, saya punya satu pertanyaan untuk memeriahkan kolom komentar. Berapa ukuran rimpang jahe terbesar yang pernah Anda panen? Atau masalah apa yang paling sering Anda temui saat menanam jahe? Silakan tulis cerita Anda di bawah
Dan sampai jumpa di video kita selanjutnya.